Kadang, kita baru menyadari betapa berharganya seseorang ketika ia sudah tak lagi di sisi kita. Aku tumbuh bersama seorang ayah yang jarang tersenyum. Kata sayang tak pernah keluar dari bibirnya. Peluk, bahkan mungkin aku tak pernah merasakannya. Tapi anehnya, sekarang setelah semuanya terlambat, justru setiap kenangan kecil tentangnya terus memutar di kepalaku. Waktu aku kecil, teman-temanku sering bercerita bagaimana ayah mereka mengajak main bola atau membelikan es krim setelah pulang sekolah. Sedangkan ayahku hanya berdiri di halaman, menatapku tanpa ekspresi, lalu berkata pelan, "Belajar yang benar." Hanya itu. Tak ada pelukan, tak ada ucapan manis. Dan di pikiranku yang polos waktu itu, aku mulai percaya bahwa ayahku mungkin tidak mencintaiku. Saat remaja, aku mulai berani membantah. Setiap kali ayah menegur, aku menjawab dengan dingin. "Kenapa sih ayah gak pernah bisa ngomong lembut? Kamu gak capek jadi keras terus?" Tapi ayah hanya diam. Tatapannya tetap sama, dingin, kaku, seolah tak punya hati. Kecewa, ada sedikit amarah terpendam. Malam itu aku berjanji dalam hati, kalau suatu hari nanti aku sukses, aku tak akan menjadi seperti dia. Dengan berjalannya waktu, aku selesai kuliah, lalu kerja di kota lain. Tapi ayah jarang menghubungi. Bahkan saat aku ulang tahun, tak ada pesan, tak ada telepon. Tapi di akhir bulan, selalu ada transfer kecil di rekeningku. Aku tak tahu kenapa. Tapi setiap kali itu terjadi, hatiku terasa hangat. Meski ego ini tak mau mengakuinya. Beberapa tahun kemudian, aku pulang ke rumah. Ayah sudah terlihat tua, rambutnya memutih, jalannya pun pelan. Tapi, entah kenapa, aku tetap menjaga jarak. Aku lebih banyak di kamar, sibuk dengan ponsel, pura-pura tak peduli. Sampai suatu sore, ayah mengetuk pintu kamarku. Ia berkata, "Nak, ayah mau bicara sebentar." Aku menjawab ketus, "Sekarang, aku sibuk ya." Dan itulah percakapan terakhir kami. Malam itu, ayah pergi untuk selamanya. Malam itu, udara terasa berbeda. Aku masih ingat suara batuk ayah terdengar dari kamar sebelah. Semakin lama, semakin pelan, hingga akhirnya tak terdengar lagi. Saat aku berlari ke kamarnya, tubuhnya sudah terbaring lemah. Matanya terpejam, dengan nafas yang tak lagi kembali. Mereka bilang ayahmu sudah lama menahan sakitnya. Tapi ia tak pernah mengeluh, tak pernah menunjukkan rasa lelahnya. Keesokan harinya, pemakaman terasa begitu singkat. Langit mendung, angin berhembus pelan. Orang-orang datang, menunduk, lalu pergi. Sementara aku hanya bisa berdiri di sana, menatap tanah yang kini memisahkan kami untuk selamanya. Di tanganku, aku memegang sebuah amplop kecil, tulisan tangan ayah yang sudah mulai bergetar, untuk anakku. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Di dalamnya hanya selembar kertas dan selembar kwitansi servis sepatu. Di surat itu tertulis, "Ayah gak pandai bicara, tapi ayah selalu berusaha menjagamu dengan cara ayah sendiri. Sepatu itu ayah semir setiap pagi, biar kamu melangkah tanpa takut kotor. Maaf kalau ayah gak pernah bilang sayang, tapi kamu adalah kebanggaan terbesar ayah."
Saat itu, aku menangis bukan karena kehilangan, tapi karena aku baru benar-benar mengenal ayah justru setelah ia tiada. Semua yang dulu kuanggap dingin, ternyata hanyalah caranya mencintai. Ia tidak pernah pandai berbicara, tapi setiap perbuatannya adalah bahasa kasih. Sejak hari itu, aku berjanji, aku tak akan lagi menunggu seseorang pergi untuk belajar menghargai keberadaannya. Mungkin di luar sana masih banyak anak seperti aku dulu, yang merasa kurang dicintai hanya karena tidak mendengar kata-kata manis. Tapi percayalah, ada cinta yang tidak bersuara, namun nyata dalam setiap tindakan kecil yang sering tak kita sadari. Peluk ayahmu selagi masih bisa. Katakan terima kasih sebelum kata itu hanya bisa kamu ucapkan di depan batu nisan. Cerita ini bukan hanya tentang aku dan ayahku, tapi tentang kita semua. Tentang bagaimana seringnya kita lupa bahwa kasih sayang tidak selalu berbentuk kata. Mungkin ada orang di sekitarmu yang mencintaimu dengan cara yang berbeda. Tidak dengan pelukan, tidak dengan ucapan, tapi dengan perhatian diam yang mungkin tak pernah kamu sadari. Jadikan kisah ini sebagai pelajaran bahwa mencintai dan dicintai tidak selalu harus terlihat. Hargailah setiap kehadiran, sekecil apapun itu. Karena suatu hari nanti, hanya kenangan seperti inilah yang akan tetap tinggal di hati kita.